semuanya, perkenalkan nama aku Yamia Kristanti. Di video kali ini aku bakal ngejelasin mengenai perhitungan dan sizing komponen. Jadi langsung aja kita masuk. Yang pertama tuh ada pilar utama sizing sistem kontrol. Nah, itu untuk keamanan sistem. Jadi eh, kita bisa menghindari resiko kebakaran dan kerusakan peralatan akibat beban yang berlebihan atau kita bilang overload. Selanjutnya itu ada efisiensi energi, itu tuh memilih kabel dan komponen dengan rugi-rugi daya minimal untuk operasional optimal. Selanjutnya itu adalah keandalan tinggi. Ini itu untuk memastikan sistem beroperasi secara kontinu tanpa gangguan trip yang tidak diperlukan. Next, itu ada definisi arus beban penuh. Jadi, arus beban penuh itu atau full load current itu adalah parameter krusial dalam menentukan spesifikasi seluruh perangkat listrik dalam sirkuit. Ini bisa digunakan untuk pemilihan MCB, terus kita bisa pakai untuk menentukan rating kontraktor dan overload relay. Kita juga bisa pakai ini untuk menentukan luas penampang kabel atau kita bilang KHA. Selanjutnya ada rumus dasar perhitungan arus beban penuh. Nah, ini ada P sebagai daya, terus V sebagai tegangan, dan ada juga efisiensi, dan juga ada cos θ-nya itu untuk faktor daya. Jadi, rumusnya yang seperti pada layar. Selanjutnya ada kriteria pemilihan MCB secara efektif. Jadi yang pertama itu rating arusnya. Jadi arusnya itu harus lebih tinggi dari arus beban motor tadi, namun tetap melindungi kabel secara efektif. Nah, biasanya itu contohnya itu ada pada 1 kali 2,5 kali hingga 2,5 kali arus beban, tergantung jenis bebannya. Selanjutnya ada karakteristik trip, yaitu menggunakan tipe C atau D untuk motor listrik. Gunanya itu untuk menangani arus inrush saat start awal. Selanjutnya ada kapasitas putus atau breaking capacity. Itu harus sesuai dengan level hubung singkat atau short circuit yang mungkin terjadi pada titik instalasi. Selanjutnya ada kepatuhan standar. Ini itu wajib memenuhi standar untuk aplikasi industri atau SNI yang relevan. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi rangkaian star delta. Rangkaian star delta ini dirancang khusus untuk mengurangi lonjakan arus pada saat start awal motor listrik kapasitas besar dan biasanya itu lebih dari 5,5 kW. Metode ini menurunkan tegangan yang diterima lilitan motor pada fase start, itu yang bentuk Y, sehingga arus start hanya sekitar sepertiga dari arus start sambungan delta, itu yang bentuk segitiga secara langsung. Selanjutnya ada komponen utama start delta. Komponen utamanya itu ada main kontraktor. Kontraktor utama yang menghubungkan suplai listrik ke terminal motor secara kontinu atau terus-menerus. Selanjutnya ada star kontraktor, yaitu yang berbentuk seperti Y, itu menghubungkan lilitan motor dalam konfigurasi bintang untuk start awal arus rendah. Selanjutnya ada delta kontraktor, itu mengambil alih setelah transisi waktu untuk menjalankan motor pada daya nominal penuh. Nah, di sini ada reduksi arus start. Jadi, pertama itu ada direct online, itu dia 600% arus bebannya karena dia tidak ada penghambat arus pada saat tombol start itu dipencet, jadi semua arus itu langsung masuk gitu. Nah, kalau start configuration itu di pas awal itu memang arusnya itu dibikin lebih kecil, rangkaiannya itu bikin arus masuk itu lebih kecil supaya dia tidak langsung semuanya masuk ke rangkaiannya gitu. Nah, deltanya itu untuk
Biasanya itu lanjutan dari style configuration gitu. Jadi style configuration ini berhasil memangkas kebutuhan arus hingga 66% dibandingkan metode direct online. Sekian penjelasan video aku kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Dadah.